Shalom adik-adik Bethany Kids, semangat beribadah ya. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama Kak Yemima, Siva, dan Feve. Dan juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Kak Nila. Dan jangan lupa untuk ikuti Zoom meeting dengan jadwal berikut ini. Ibadah ini dapat diikuti di channel YouTube Bethany Kids Kota Madiun. Happy Sunday and God bless you. Shalom Bethany Kids. Selamat hari ini pasti kalian dengan sukacita datang kepada Tuhan meskipun dari tempat masing-masing, oke? Hari ini Kak Yemima tidak sendiri, Kak Yemima ditemani oleh dua teman yang cantik-cantik. Ada siapa? Kak Feve dan Kak Siva. Oke, hari ini kita bertiga mau ngajak semuanya teman-teman adik-adik untuk kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk sikap berdoa yang baik, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau yang sudah menyertai peristirahatan kami tadi malam. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan memulaikan Bethany Kids kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita lebih semangat memuji Tuhan. Yesus,
tema yang indah ya. Rencana Tuhan yang terbaik untukku ya. Adik-adik siapkan Alkitab ya, buku, catatan, bolpen ya. Konsentrasi ya, kita dengar firman Tuhan ya. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu punya tujuan dalam menciptakan ya manusia. Ada tujuannya ya adik-adik, enggak cuma pokoknya menciptakan manusia, enggak seperti itu ya. Tuhan punya tujuan ya. Tujuannya itu bisa kita lihat di Kejadian 1 ayat 28 ya. Kita akan baca ya Kejadian 1 ayat 28 ya. Inilah bacakan ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi ya. Jadi tujuannya itu supaya kita bertambah banyak, beranak cucu dan menguasai bumi ya. Itu ya tujuannya Tuhan. Yang pertama, karena manusia jatuh di dalam dosa ya, kemudian Tuhan mengutus anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya, termasuk kita yang percaya kepadanya, yaitu supaya kita menjadi alatnya, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus ya, mengabarkan Injil ya, memenangkan banyak jiwa ya. Kita akan baca ya perintah Tuhan ya di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20 kita bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini perintah Tuhan Yesus ya sebelum dia terangkat ke surga. Ini berarti bahwa kita harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan ya, memenangkan jiwa mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan dunia ini sebetulnya ada dua ya, dari kita baca tadi ya. Satu, beranak cucu, menguasai bumi, dan yang kedua adalah menjadikan menjadikan segala bangsa murid Tuhan ya. Kita menjadi alat Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di sekitar kita ya. Itu tujuannya ya adik-adik ya. Jadi Tuhan itu punya rencana seperti itu ya. Jadi memenangkan banyak jiwa melalui hidup kita. Kita adalah alat Tuhan ya. Kita akan dipakai menjadi alat Tuhan untuk menangkan banyak jiwa di sekitar kita ya. Kita akan baca ya di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi pada waktu kita sudah dipanggil Tuhan, jadi anak-anak Tuhan ya, dari kegelapan dan kepada terang yang ajaib, kita dikasih tugas Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar ya dari Tuhan ya. Jadi berarti memenangkan banyak jiwa, memberitakan Injil ya adik-adik ya. Umpamanya kita ini Tuhan punya rencana spesial ya melalui kehidupan kita, tapi tujuannya itu adalah tetap memenangkan jiwa ya, menyelamatkan orang lain, jiwa orang lain yang belum percaya kepada Tuhan ya. Jadi umpamanya kita jadi itu cita-cita kita menjadi dokter atau insinyur atau mungkin pilot atau arsitek atau pedagang, macam-macam ya adik-adik ya. Tetapi semuanya kalau kita sudah berhasil mencapainya, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, supaya dalam profesi kita masing-masing kita boleh memenangkan banyak jiwa di sekitar kita. Itu tujuan Tuhan merencanakan manusia yang sungguhnya ya adik-adik ya. Jadi rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Kita akan lihat ya, kenapa Kak kok bisa terbaik? Kita akan lihat ya di Yeremia 29 ayat 11.
Yeremia 29 ayat 11 Kak Nila bacakan, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik buat kita, karena Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera dan kemudian hari depan yang penuh harapan ya adik-adik ya. Jadi sesuatu yang luar biasa berikan kepada kita. Kenapa ya kok kita mengapa ya Tuhan tuh kok rencananya Tuhan tuh lebih baik dari rencana kita ya? Ya ini pertanyaan ya buat adik-adik ya. Kak Nila jawab ya. Karena Dia Allah yang menciptakan kita. Jadi kita ya di Tuhan itu yang paling tahu tentang kita ya. Jadi Dia itu tahu, jadi Dia sangat tahu tentang kita, sehingga Dia rencana Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita, bukan kita ya. Kita akan baca ya adik-adik Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi luar biasa ya, pada waktu kita diciptakan di kandungan Tuhan Yesus itu yang menenun ya kita, yang membentuk kita di dalam kandungan ibu kita, dan mata Tuhan itu melihat pada waktu kita masih di dalam kandungan ibu kita ya, dan hari-hari yang akan dibentuk, yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan itu tahu ya adik-adik ya. Jadi kalau seperti itu Kak, rencana Tuhan yang terbaik buat kita ya, bukan rencana kita, karena kita nggak tahu masa depan kita apa yang akan terjadi, nggak tahu, tetapi Tuhan tahu tentang kehidupan kita dari kita bakal anak ya, masih di kandungan ibu kita sampai kita dipanggil Tuhan, Tuhan itu tahu. Jadi rencana Tuhan itu rencana yang terbaik ya adik-adik ya. Kemudian kita akan lihat ya contoh di Alkitab yang dimana Tuhan itu punya rencana yang luar biasa, walaupun kelihatannya itu dia melalui suatu proses yang berat, tapi kemudian akhirnya dia menjadi seorang yang luar biasa, yang memberkati bangsanya ya, memberkati semua orang di dunia ini ya, di bumi ini. Adik-adik kita lihat tentang tokoh Yusuf ya. Yusuf itu dia adalah anak dari Yakub ya. Dia bersama saudara-saudaranya 12 orang ya, dia anak yang ke-11. Yusuf itu tidak disukai sama saudara-saudaranya ya, adik-adik ya, karena dia iri, dia sangat disayangi oleh papanya ya, oleh bapaknya yaitu Yakub ya. Kemudian Yusuf itu suatu hari Yusuf itu disuruh ayahnya Yakub untuk menemui kakaknya ya, melihat kakaknya, tetapi pada waktu dia ketemu kakaknya, dia malah dibuang sama kakaknya, perundingan gitu ya, dia suka semua iri sama Yusuf, kemudian dibuang ke sumur ya. Setelah ke sumur, ada pedagang dari Midian lewat, dia dijual ya kepada pedagang Midian tersebut, dan pedagang Midian itu menjual Yusuf jadi budak di rumah pegawai raja ya, namanya Potifar di Mesir ya adik-adik ya. Kemudian dari situ dia juga difitnah oleh istri Potifar. Setelah itu dia harus masuk penjara. Tetapi setelah itu adik-adik, setelah dia mengartikan mimpi dari Raja Firaun ya, Yusuf itu kemudian, karena Firaun sangat respect ya kepada Yusuf ya, sangat mengagumi Yusuf ya, karena dia punya hikmat yang luar biasa ya adik-adik ya. Kemudian dia diangkat menjadi tangan kanan Firaun ya, jadi wakil raja ya, penguasa di tanah Mesir ya, di bawah Firaun ya. Semua orang bisa
tunduk apa yang dikatakan Yusuf dilakukan ya. Luar biasa ya adik-adik. Dari cerita Yusuf, dari pertama dia jadi budak sampai dia menjadi penguasa, yaitu wakil raja ya, istilahnya kalau perdana menteri atau wakil raja ya. Dia di situ kita tahu bahwa walaupun melalui proses yang sengsara ya, melalui proses yang berat, tetapi Yusuf, karena Yusuf tetap setia kepada Tuhan ya, tetap percaya kepada Tuhan, dia akhirnya boleh menjadi sesuatu yang indah, menjadi alat Tuhan, memberkati semua bangsa di bumi itu. Bumi ini waktu itu ada kelaparan besar dan Yusuf ya dapat memecahkan masalah itu ya. Dia dapat memberikan makan seluruh Mesir, seluruh Kanaan, bahkan seluruh bumi ini yang sedang dilanda kelaparan besar ya. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan ingin kita seperti itu, menjadi alat kemuliaan nama Tuhan yang berkati semua orang sekitar kita ya adik-adik ya. Terus gimana Kak cara mengetahui kita bisa tahu rencana Tuhan dalam hidup kita ya? Kita akan baca ya adik-adik di Yeremia 29 ayat 12 sampai 13 ya. Yeremia 29 Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, jadi Tuhan ingin kita, kalau kita mau tahu rencana Tuhan, satu yaitu berseru dan berdoa kepada Tuhan ya adik-adik. Kita minta Tuhan memimpin kita, menuntut kita. Tuhan, nanti akhirnya aku mau jadi apa ya Tuhan? Tuhan akan berikan petunjuk ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah mencari Tuhan. Apa maksudnya mencari Tuhan ya adik-adik? Mencari Tuhan itu benar-benar kita mencari Tuhan ya. Tiap hari kita selain berdoa, kita membaca firman, merenungkan, melakukan. Kita pergi ke ikut Zoom ya, saat ini tidak bisa ibadah, kita ikut Zoom di Tanikit. Kemudian mungkin yang youth ya bisa ikut youth. Mungkin dengan orang tua kita di ibadah, atau mungkin ada persekutuan doa sekolah kita atau apa kita ikut ya. Itu adalah yang kedua, mencari Tuhan. Kita berdoa, berseru dan berdoa sama Tuhan yang pertama, yang kedua mencari Tuhan, yang ketiga melakukan bagian kita ya. Jadi kita harus melakukan bagian kita supaya rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita ya. Pertama, kalau umpamanya kita lagi sekolah ya, kita saat ini kan sekolah ya adik-adik ya. Kalau kita bagian kita belajar, dan Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kita ya. Kalau mungkin yang sudah kerja, bagiannya adalah bekerja dengan giat. Tuhan memberkati pekerjaannya ya, itu ya. Jadi benar ada tiga hal ya yang membuat kita bisa tahu rencana Tuhan ya. Tuhan menuntut kita, yaitu kita berdoa kepada Tuhan, berseru dan berdoa, yaitu terus kemudian kita mencari Tuhan, yang mencari Tuhan, yang kedua, yang ketiga adalah melakukan bagian kita ya adik-adik ya. Jadi rencana Tuhan yang terjadi bila kita melakukan tiga hal itu ya adik-adik ya. Kita akan melihat tayangan ini ya adik-adik ya. Kita akan lihat. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu,
Adik-adik dari renungan tadi ya, ilustrasi tadi adalah bahwa seorang anak dia mau punya rencana yang luar biasa sama Tuhan. Ya aku punya rencana ini Tuhan, tapi Tuhan ternyata Tuhan tuh nggak suka, nggak setuju ya. Dan dia marah ya pada Tuhan, kenapa aku kok nggak setuju rencanaku Tuhan. Terus kemudian Tuhan memberikan selembar rencananya kepada anak itu, dan dia merasakan, dia baca itu, akhirnya setelah selesai membaca dia menangis ya, karena ternyata rencana Tuhan itu lebih luar biasa ya daripada rencananya ya. Jadi rencana Tuhan itu lebih luar biasa daripada rencana kita ya. Jadi anak itu sampai menangis ya adik-adik ya. Oleh sebab itu Tuhan itu punya rencana, rencananya itu terbaik buat kita ya adik-adik. Bagian kita hanya percaya dan melakukan perintah Tuhan, taat ya, percaya dan taat kepada Tuhan, dan pasti rencana Tuhan yang terbaik itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin ya adik-adik, kita akan berdoa ya. Terima kasih Bapak, Kau Bapak yang sangat baik. Kami mau menurut kepadamu Tuhan, kami mau percaya kepadamu bahwa rencanamu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak juga Tuhan, rencanamu yang terbaik, dan kami mau taat apa yang Kau ingin lakukan dalam kehidupan kami. Jadi anak-anakmu yang mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, beri kami kepekaan, beri kami lebih lagi melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa ya. Betul sekali, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu terbaik dalam kehidupan kita.